Puji Tuhan, Shalom saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji, kita mau memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan sama-sama, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Amin. Segala yang terjadi di hidupku, amin, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Janji-Mu Tuhan yang menghidupiku selalu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Dalam setiap langkah kami mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, segala yang terjadi dalam kehidupan kami, semua itu adalah rencana-Mu. Untuk itu Tuhan, ajari kami menghidupi rencana-Mu, percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mengerti, ajar kami tenang menghadapi segala sesuatu, karena apa yang Tuhan beri itu baik adanya. Pakai ke hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan, yang memberikan hikmat, supaya Tuhan, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Kita bersyukur saudara, kasih Tuhan begitu baik
buat saya dan saudara. Dan hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan mengenai waktu saya mengatakan untuk mendidik anak ya, cara kita untuk mendidik anak di dalam iman Kristen ya, dalam kasih Kristus. Dan hari ini saya akan melanjutkan bagaimana sih kita mendidik anak untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Saudara mau kalau anak-anak kita didik ya untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bukan saudara saja, tapi saya juga mau. Dan hari ini adalah pelajaran penting buat saya dan saya juga belajar untuk bagaimana bisa mendidik anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saudara, waktu anak kita baru lahir, masih bayi gitu ya saudara, begitu lucu, mengemaskan ya, seneng banget lihat anak bayi gitu ya. Tetapi beranjak dewasa, sudah mulai umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sudah mulai terlihat bahwa terjadi penolakan ya. Anak itu udah mulai mengerti melawan orang tua. Anak itu mulai mengerti ketika menginginkan sesuatu tidak kita berikan ya. Di situ anak mulai mengerti berontak ya saudara. Dan saya belajar kepada anak saya sendiri, di mana anak saya bertumbuh ya, semakin dia bertambah umur, semakin rasa ingin tahunya itu semakin tinggi ya, benar ya saudara. Jadi kita melihat anak ini ketika kita berkata jangan, maka itu yang akan mereka lakukan ya, malah mereka melanggar ya, karena mereka menginginkan atau istilahnya ingin tahu kenapa saya tidak boleh gitu ya, kenapa ada kata jangan gitu ya. Nah saudara, pentingkah kita mendidik anak dari kecil untuk hidup takut akan Tuhan? Atau dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa? Oh tidak ya, anak saya umur beranjak 1 tahun kita sudah mendidik ya. Saya bersama suami kita sudah berkomitmen untuk mendidik anak ya, dalam hal kecil aja, yaitu bermain. Dalam bermain aja dia harus punya tanggung jawab. Ketika selesai bermain dia harus memberes-bereskan mainannya ya saudara. Nah di sini saya akan men-sharingkan bagaimana supaya kita tidak kewalahan ketika nanti anak-anak udah beranjak remaja, dewasa ya, karena kalau kita mendidik mereka takut akan Tuhan semenjak mereka udah jalan remaja, dewasa, itu lebih sulit lagi saudara ya, akan belum tertanam ya, karena ya istilahnya kayak gini, kalau anak dari kecil kita didik ya, itu lebih mudah ya untuk pertumbuhannya, dia itu sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa hidupnya harus takut akan Tuhan. Tetapi ketika kita mendidik mereka untuk takut akan Tuhan di usia remaja atau di usia dewasa, itu lebih sulit lagi saudara, karena habit dia dari kecil itu sudah terbentuk, dan kita mau mengubah segala sesuatu itu di dewasa itu agak sulit sekali saudara, karena saya melihat dan saya memahami itu ya, bahwa memang tidak mudah ya untuk mendidik anak. Nah saya akan menyampaikan penting-pentingnya ya, kita mendidik anak itu harus sejak dini ya. Jangan kita menunggu mereka sampai sudah remaja atau sudah dewasa, itu sangat telat sekali ya saudara. Karena kalau kita telat mendidik anak ya dari semenjak kecil, maka dunia akan mengambil alihnya yang dari pergaulan mereka, pergaulan yang buruk ya. Nah itulah pentingnya perannya orang tua ketika anak-anak masih kecil, didiklah, hiduplah takut akan Tuhan. Nah di sini Amsal 20 ayat 11 mengatakan, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ketika anak masih kecil dan berperilaku buruk ya, ada orang tua yang mengabaikan dan berpikir, oh dia kan masih kecil ya, belum mengerti apa-apa gitu kan, atau biarkan aja nanti dia paham sendiri ya. Itu
kata-kata yang saya sering dengar ketika saya menegur anak saya, itu ada yang berkata seperti itu. Bahkan ya, menganggap perilaku buruk anak itu merupakan lucu ya, hiburan ya. Ternyata itu berdampak sangat-sangat tidak baik untuk nanti jangka panjangnya ya. Jadi jangan menunda sampai anak terlalu besar ya, baru kita membimbingnya. Tetapi kitab Amsal mengatakan kita dapat mengenali perangi anak-anak sejak dini ya. Sama halnya ketika kita melihat bakat dan minat anak ya. Sama halnya ya saudara, umur 1 tahun, 2 tahun kita sudah melihat, oh anak saya ini ternyata dia lebih cenderung musik atau masak atau olahraga ya. Seperti itu juga ya perilakunya ya. Dan sejatinya sudah kita bisa amati kecenderungan perilaku anak kita sejak kecil. Nah, itu baik ataupun buruk ya. Nah, dalam jangka panjangnya kelakuan anak akan menjadi kebiasaan ya. Seperti tadi saya katakan bahwa itu akan jadi habit ya. Bahkan karakter mereka akan melekat pada dirinya. Jadi jangan biarkan menunda untuk mendidik anak kita sejak kecil ya. Karena itu tadi habit mereka sejak kecil itu sudah mulai tumbuh ya. Kalau kita dari kecil membiarkan dia melakukan hal-hal yang buruk, maka sampai besar itu sulit untuk dirubah. Nah, yang kedua, mendidik anak itu investasi jangka panjang. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin saudara. Mendidik anak terlebih untuk takut akan Tuhan adalah proses jangka panjang. Mungkin saat ini kita belum melihat hasilnya ya, tetapi Alkitab mengatakan didikan di masa muda atau remaja kelak dapat menolong anak di masa dewasa, bahkan hingga usia lanjut saudara. Jadi didikan ya, saya dan saudara menjaga mereka agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Menuntun anak remaja kita untuk mentaati Allah merupakan investasi jangka panjang ya, bukan cuma investasi materi ya, investasi jangka panjang untuk kehidupan layak ya, tetapi mendidik anak itu juga investasi saudara ya. Kalau anak kita bertumbuh takut akan Tuhan ya, dia akan hidup tenang dan menjalani hari-hari dengan sukacita di masa tua. Saudara mau anak-anaknya bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh damai dan sukacita, walaupun pasti ya ada kendala, pasti ada masalah. Tetapi kalau kita sudah menerapkan dari kecil untuk anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bagaimana itu hidup takut akan Tuhan? Ketika hal-hal sepele saja, berdoa, rajin berdoa. Apapun yang mereka lakukan harus dibawa dalam doa ya. Mereka diajarkan untuk berdoa, mereka diajarkan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu daripada dunia. Dari kecil kita mengajarkan seperti itu, maka nanti dia bertumbuh akan mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya diajarkan orang tua saya ketika masih kecil ya, saya selalu dibawa ke gereja terus. Kalau saya belum bangun ke gereja, mama saya itu menyeka wajah saya dengan air, ayo bangun gitu ya. Dalam hati saat saya masih remaja, itu masih kecil, saya berpikir bahwa orang tua saya itu jahat. Saya tuh lagi ngantuk, kenapa saya dikasih air untuk bangun gitu ya saudara. Tetapi saya merasakan ketika saya dewasa ya, ketika saya sudah menikah, saya merasakan bahwa Tuhan begitu bekerja bagi setiap orang yang mencarinya, bahkan memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Itu ada sukacita, ada damai sejahtera saudara. Dan saya mulai mengerti bahwa hidup mencari Tuhan atau hidup dekat dengan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Bahkan orang tua saya mendidik saya untuk
untuk bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan aja butuh perjuangan ya. Saya bangunnya telat ya, saya juga malas ke gereja waktu, tapi mama papa saya begitu mendorong saya ya. Bukan berarti kamu malas aja ya udah nggak apa-apa tidur aja, enggak, tetapi mama papa saya malah maksa saya waktu itu, ayo bangun ke gereja, udah jam gereja gitu ya. Walau ngedumel ya, ngomel-ngomel sendiri, tapi berangkat ke gereja ya. Walaupun masih kecil belum ngerti, tapi kadang berpikir kenapa ya saya harus seperti ini gitu ya. Tetapi ada rencana Tuhan yang indah ya. Ketika saya sudah dewasa, orang tua saya sudah tidak memaksa saya lagi ya, mau ke gereja nggak gitu ya. Tapi saya bilang iya dong ke gereja gitu ya, nggak usah lah kamu kan lagi nggak enak badan gitu. Tapi saya bilang sama Pak, enggak kok, aku pokoknya ke gereja. Kalau gereja aku pasti percaya Tuhan akan menolong ya. Ya bukan berarti saya menganggap bahwa gereja adalah tempat untuk sembuh atau untuk istilahnya memberikan orang kesembuhan atau mujizat. Tetapi mujizat itu datang ketika kita mengambil tindakan untuk menerima Tuhan, mengambil waktu untuk mengenal Tuhan ya saudara. Ketika kita mengutamakan Tuhan dari segala hal yang kita miliki, maka Tuhan akan mengutamakan saya dan saudara. Dan saya juga masih ingat ketika saya masih bekerja, waktu saya kerja tapi hari itu harinya saya ibadah, saya mengizin untuk beribadah. Dan di situ saya nggak peduli karena hari itu adalah hari di mana saya harus beribadah. Saya sudah diterangkan sama orang tua saya bahwa hari Minggu itu adalah hari beribadah, hari cari Tuhan, tidak cari dunia. Kalau saya hari Minggu nggak ibadah tuh saya rasanya kok aneh, saya tuh rasanya kok nggak damai gitu, karena sudah dibentuk habit dari kecil. Dan begitu juga suami saya, ketika kerjaannya membuat dia tidak bisa mencari Tuhan dengan baik ya, pulang sudah capek, minggu dipakai untuk kerja, dan saya berdoa bergumul dan Tuhan menjawab ya, bahwa Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik buat suami saya sehingga punya waktu yang bebas untuk mencari Tuhan. Amin saudara. Ketika saudara ya, saya mau mengingatkan kepada saudara yang lagi cari kerja atau yang lagi proses mau selesai kuliah dan mencari kerja, saya menyarankan untuk saudara berdoa, minta kepada Tuhan untuk berikan pekerjaan yang tidak menghalangi saudara mencari Tuhan. Bukan cuma ke gereja, tetapi tidak membuat saudara banyak alasan untuk ketika pulang tetap berdoa, tetap mencari Tuhan ya saudara. Berdoa mintalah itu, maka damai, sukacita akan menaungi saya dan saudara. Amin saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa hidup kami ini harus hidup takut akan Tuhan. Urapi para orang tua yang mendidik anak sejak kecil untuk hidup dan ditanamkan takut akan Tuhan. Ketika kami sebagai orang tua, Tuhan menanamkan hal yang baik, yaitu untuk memuliakan Bapa di surga, maka damai, sukacita, berkat itu akan berlimpah. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Walaupun mungkin ada orang tua yang merasa terlambat untuk mendidik anak takut akan Tuhan, Tuhan jamah sekarang anak-anak yang mungkin sudah terlanjur mengikuti dunia pergaulan bebas. Tuhan jamah, Tuhan angkat, Tuhan kembalikanlah ke jalan yang benar. Dan berikanlah Tuhan orang tua untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Bantulah orang tua yang melihat siaran ini untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan, hari tua yang penuh harapan dengan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.